Dari cerita untuk kita. Saya Sohid, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari salah satu narasumber atau informasi yang saya dapat. Cerita hari ini berjudul 17 tahun mencangkul dosa, kisah misteri penggali kubur. 2 meter, hanya itu jarak yang memisahkan kita yang masih bernapas dengan mereka yang sudah terbujur kaku. Bagi kebanyakan orang, kuburan adalah tempat yang dihindari, tapi bagi Mas Sugeng, liang lahat adalah kantor keduanya selama 17 tahun terakhir. Oke, jadi Mas Sugeng ini sewaktu sekolah dia tidak lulus gitu kan ya. Dengan keterbatasan kondisi, beliau mau tidak mau harus mencari kerja untuk menyambung hidup. Semua bermula di tahun 2028. Mas Sugeng yang saat itu baru putus sekolah terpaksa mencari cara untuk menyambung hidup. Siapa sangka sebuah tawaran dari Pak RT untuk menggali makam seorang sesepuh di desanya mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan juga akhirat. Jadi waktu itu Pak RT-nya menawarkan gitu kerjaan. Cuman memang kerjaan pertamanya itu adalah untuk menjadi penggali kubur, dan kebetulan yang digalinya ini adalah salah satu sesepuh yang memang dihormati di desanya. Tugas pertamanya adalah menggali makam Abah Ijo. Jadi Abah Ijo ini seorang pria yang dikenal sakti sewaktu masih hidup. Jadi tugas pertamanya adalah menggali makam Abah Ijo. Abah Ijo itu adalah seorang pria yang dikenal sakti semasa hidupnya. Saat cangkul Mas Sugeng masuk sedalam 20 cm, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah itu tidak mengeluarkan bau tanah basah, melainkan dipenuhi bulu-bulu halus putih seperti bulu kucing. Semakin digali, semakin banyak. Nah, si Mas Sugeng ini sempat bingung nih. Saya bingung, ini bulu apa? Saya kumpulin sampai segenggam penuh. Mang Agus senior saya cuma bilang, udah positif aja. Mungkin ini sisi lakon Abah dulu. Mungkin ini sisi cerita Abah Ijo dulu. Keanehan pun tidak berhenti di situ. Saat jenazah dibawa, si Mas Sugeng itu melihat sosok jawara berpakaian merah putih dengan kuping lebar yang ikut memanggul keranda. Cuma di situ anehnya hanya Mas Sugeng yang bisa ngelihat si orang berpakaian jawara itu. Ya udah, setelah itu si almarhum Mbak Ijo itu dikuburkan. Tapi saat malamnya nih, saat si Mas Sugeng udah pulang di rumah gitu kan ya, istirahat, dia itu bermimpi. Nah, saat dia bermimpi itu, dia didatangi sosok yang memberikan sebuah titipan. Nah, orang yang pakai baju merah putih tadi yang jawara itu memberikan titipan kepada Mas Sugeng. Jadi saat di mimpinya itu, ini saya titipkan, tolong dijaga dengan baik. Begitu si Mas Sugeng bangun, dia itu cukup kaget. Kenapa kaget? Karena di balik bantalnya itu ternyata ada keris yang benar-benar ada gitu. Yang kirain tadi itu cuma mimpi doang, ternyata selain di mimpi pas dia bangun, wow, ada keris. Gak kebayang sih, susah masuk logika ya, tapi itu ceritanya. Bentuknya seperti kujang. Itulah awal mula si Mas Sugeng sadar bahwa dunia itu punya sisi lain gitu ya, selain hal-hal yang bisa kita pikir dengan logika, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipikir dengan logika juga. Itu adalah pengalaman pertama si Mas Sugeng, di mana dia menguburkan almarhum Mbah Ijo. Nah, tiba di cerita selanjutnya dari Mas Sugeng, itu ada teror jenazah pesugihan.
Jadi tahun 2015 Mas Sugeng itu mendapatkan panggilan darurat pada jam 11 malam. Ada warga bernama Pak Yono yang meninggal mendadak tuh. Jadi Pak Yono itu meninggal mendadak. Gosipnya itu si Pak Yono itu semasa hidupnya itu punya rahasia kelam di balik kekayaan yang melejit. Jadi si Pak Yono ini di daerah atau di kotanya itu atau di kampungnya itu adalah salah satu orang yang cukup kaya gitu kan. Kayanya itu bukan cuma kaya doang tapi kaya melintir sih, kayak melintir. Mas Sugeng harus menggali makam pada malam itu jam 11 malam nih karena memang ya udah gitu ada yang meninggal, gimana caranya orang meninggal itu ya harus dimakamkan malam itu juga. Suasana makam sangat berat buat Pak Sugeng. Angin malam itu terasa menusuk ke tulang. Saat cangkul Mas Sugeng beradu dengan tanah, tiba-tiba ting, 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 tanah itu keras seperti batu, seolah-olah bumi itu menolak kehadiran jenazah Pak Yono. Nah, si Mas Sugeng tiba-tiba dari atas pohon beringin ada suara ketawa kecil tapi nyaring. Si Pak Sugeng ngelihat ke atas dan di sana ternyata ada kuntilanak lagi duduk merhatiin Pak Sugeng. Si Pak Sugeng itu gemetar di situ. Tapi ya mau gimana, dia harus paksain nyangkul. Ya udah, Pak Sugeng baca semua yang bisa dia baca pada malam itu. Tenaganya tiba-tiba merasa ke booster gitu, tenaganya itu tiba-tiba jadi besar, jadi kayak banyak tenaganya itu jadi kuat, kayak kerbau kalau kata beliau. Dia udah dipacu aja. Puncaknya adalah saat jenazah hendak dimasukkan, langit cerah, tidak ada hujan di malam itu. Tapi tiba-tiba liang lahat penuh dengan air. Airnya itu berwarna gelap dan mengeluarkan bau amis yang sangat busuk. Oh, seperti bau bangkai yang sudah berbulan-bulan. Oh, bisa dibayangkan ya. Susah dipikir pakai logika. Gak ada hujan, langit cerah, tapi tiba-tiba kuburannya itu penuh dengan air. Dan bau bangkai yang sudah berbulan-bulan. Wah, bau banget pasti. Dan lanjut cerita, si Mas Sugeng, saya dan keluarga cuma bisa saling pandang waktu itu. Air itu diserok, muncul lagi. Baunya makin menyengat. Akhirnya terpaksa diturunkan dalam kondisi air yang bau. Jadi ya udah dikuburkan dalam kondisi seperti itu, kondisi makamnya. Dalam hati si Mas Sugeng, dalam hati si Mas Sugeng, ya Allah, beginikah gambaran akhir hidup orang yang bersekutu dengan setan. Ya. Tapi dalam hati ya, karena si almarhum itu memang sudah terkenal, ada cerita sugihan. Setelah pemakaman Pak Yono, hidup Mas Sugeng tidak tenang tuh. Dia sering merasa diikuti makhluk-makhluk suruhan pesugihan dan itu sedang mencari tuan baru. Dan mereka mengincar Mas Sugeng. Jadi karena si almarhum sudah meninggal, ya kan? Mereka mencari tuan baru. Dan entah kenapa si Mas Sugeng yang diincar oleh mereka. Hingga akhirnya si Mas Sugeng itu harus menjalani pembersihan spiritual. Jadi biar nggak diikutin. Nah, tapi menariknya, keris pemberian Abah Ijo sering menjadi penyelamatnya di saat kritis, termasuk saat dia nyaris menjadi korban begal di jalanan sepi. Meskipun begitu, Mas Sugeng tetap memegang teguh prinsipnya. Keris itu hanya perantara. Kekuatan sesungguhnya ada pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si Mas Sugeng, sesakti-saktinya keris itu tetap yang dipercayai adalah Sang Pencipta. Itu hanya syariat aja.
17 tahun bukan waktu yang singkat. Mas Sugeng telah menguburkan ribuan orang, dari ulama yang makamnya wangi, melati, hingga pendosa yang makamnya itu dipenuhi belatung dan bau busuk sebelum jenazah sampai. Pesan Mas Sugeng untuk kita semua itu sederhana. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jangan tergiur dengan kekayaan instan yang menghancurkan akhirat. Karena pada akhirnya kita semua akan berakhir di lubang yang sama, hanya membawa amal dan selembar kain putih. Saya nggak cari upah, saya cuma mau beramal, karena saya tahu suatu saat nanti orang lainlah yang akan menggali lubang untuk saya, dan saya ingin lubang itu adalah lubang yang tenang. Begitu tutur Mas Sugeng. Terima kasih telah mendengarkan kisah Mas Sugeng. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih memiliki detak jantung. Sampai jumpa di malam mencekam berikutnya. Dari cerita untuk kita.